Bagaimana sih sikap yang bagus untuk mendengarkannya,
mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Miss Sarah. Miss sudah juga ikut hormat kepada Tuhan dengan duduk yang rapi. Oke adik-adik, dengarkan firman Tuhannya ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, tundukkan kepalanya, tutup matanya, hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sesuai tadi yang Miss bilang, hari ini kita akan cerita tentang tokoh. Nah, seorang anak, Miss mau cerita tentang seorang anak yang bernama Samuel. Nah, sebelumnya Miss mau cerita. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Siapa namanya? Ya, Ibu Hana. Ibu Hana ini dia tidak memiliki anak, seorang anak. Tahu nggak adik-adik kenapa Ibu Hana tidak memiliki seorang anak? Karena Tuhan telah menutup kandungannya, jadi dia tidak bisa punya anak adik-adik. Nah, Ibu Hana ini adik-adik, dia itu istri dari Bapak Elkana. Siapa namanya? Bapak Elkana. Iya, Bapak Elkana ini ternyata memiliki dua istri. Nama istrinya itu Penina dan Hana. Nah, Penina ini adik-adik, ini dia Ibu Penina. Ini dia Ibu Penina. Ini Ibu Hana. Ibu Penina memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi Ibu Hana tidak memiliki anak. Dan Ibu Penina selalu membuat Ibu Hana sedih. Ibu Penina selalu menyakiti Ibu Hana. Jadi Ibu Hana pun menjadi sedih. Dia sedih melihat Ibu Penina yang sangat jahat kepadanya. Dia sedih karena melihat Ibu Penina yang memiliki anak. Sehingga Ibu Hana memutuskan untuk pergi. Pergi kemana adik-adik tahu nggak? Ternyata Ibu Penina pergi, dia berjalan. Dia mau pergi, Ibu Hana pergi ke rumah Tuhan. Dia mau pergi ke rumah Tuhan, dia berjalan mau pergi ke rumah Tuhan. Setelah itu, tibalah Ibu Hana di rumah Tuhan. Apa yang dilakukan Ibu Hana di rumah Tuhan adik-adik? Lihat, Ibu Hana sedang berdoa ternyata. Ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Ibu Hana menyampaikan kesedihannya. Dan Ibu Hana juga menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, berikanlah aku anak. Kalau kau berikan aku anak, aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Itu doa Ibu Hana. Dan pada saat itu adik-adik, Imam Eli melihat Ibu Hana yang sedang berdoa di rumah Tuhan. Tapi Imam Eli melihatnya, dikira Imam Eli, Ibu Hana itu tahu nggak? Ternyata Ibu Hana dikira Imam Eli sedang mabuk. Kenapa dibilang Imam Eli, Ibu Hana sedang mabuk? Karena pada saat itu adik-adik, Ibu Hana berdoa, dia tidak mengeluarkan suara. Dia berdoa, cuman mulutnya digerak-gerakkan. Gitu-gitu. Jadi, Ibu Hana tidak mengeluarkan suaranya sehingga Imam Eli tidak tahu apa yang dikatakan oleh Ibu Hana. Dan dia bilang, berapa kali kamu mabuk di tempat ini? Kata Imam Eli kepada Ibu Hana. Terus kata Ibu Hana kepada Imam Eli. Tahu apa yang dibilangkan Ibu Hana? Ibu Hana berkata, Tuhan, aku tidak mabuk, tapi aku sedang berdoa kepada Tuhan. Aku menyampaikan kesedihanku kepada Tuhan. Aku menyampaikan permohonanku kepada Tuhan. Lalu kata Imam Eli, pergilah. Allah Israel akan mengabulkan permohonanmu. Lalu Ibu Hana pergi pulang. Dan dia akhirnya kembali tenang. Yang tadinya dia sedih, dia
dia kembali tenang. Dan setelah itu adik-adik tahu nggak? 1 tahun kemudian apa yang terjadi? Ada kabar sukacita. Lihat, Ibu Hana ternyata memiliki seorang anak. Doanya dijawab oleh Tuhan. Wah, Ibu Hana sangat sukacita. Ibu Hana sangat senang. Dia memuji Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu diberi nama Samuel. Ia namanya Samuel, yang artinya dia yang diminta dari Tuhan. Itu artinya, arti kata Samuel. Nah adik-adik, berjalannya waktu, Ibu Hana membesarkan Samuel. Ini dia tadi Samuel yang sudah dilahirkan itu. Ibu Hana menjaga, merawat, memberi susu. Tapi tidak hanya itu adik-adik. Ibu Hana juga memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada Samuel. Jadi selama Samuel bersama Ibu Hana terus menyampaikan firman Tuhan kepada Samuel. Sehingga pada saat Samuel sudah tidak lagi disusui oleh Ibu Hana, Samuel dibawa. Kemana dibawa, Miss? Iya, dia dibawa kepada rumah Tuhan. Ya kan tadi janji Ibu Hana kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan anak, maka Ibu Hana akan memberikan ke rumah Tuhan anaknya. Ibu Hana menepati janjinya. Jadi Samuel dibawa ke rumah Tuhan dan Samuel dihantarkan kepada Imam Eli. Lalu apa yang terjadi? Ibu Hana dan Bapak Elkanah pergi pulang dan Samuel dijaga oleh Imam Eli. Iya, Samuel dibesarkan di rumah Tuhan. Samuel bertumbuh besar. Samuel menjadi bertumbuh besar dia walaupun dalam keadaan susah, sedih, senang, dia bertumbuh karena apa ya kira-kira? Ayo, karena apa? Itu semua karena imannya kepada Tuhan. Loh, kok bisa? Iya, dari mana imannya itu, Miss? Dari pendengarannya kepada firman Tuhan. Tadi kan Miss bilang apa? Ayo, Miss bilang tadi kalau dari kecil pada saat dia disusui oleh ibunya kan menyampaikan firman Tuhan. Ya kan adik-adik? Jadi karena ibunya telah menyampaikan firman Tuhan dari kecil, Samuel sudah mendengarnya dan menjadi iman di dalam dirinya. Sehingga pada saat dia sendiri, pada saat dia susah, pada saat dia senang, dia memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya karena iman yang kokoh, iman yang kuat itu, Samuel bertumbuh dewasa dan Samuel dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Nah adik-adik, begitulah cerita kita hari ini tentang Samuel. Samuel tadi, kenapa dia bisa kokoh? Kenapa dia bisa memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat? Oleh karena pendengarannya akan firman Kristus. Karena ibunya telah memberikan firman dari kecil. Tadi ibunya menyampaikan firman dari dia sejak di bayi, dia bisa sampaikan firman sampai dia dihantarkan kepada Imam Eli. Oke adik-adik, seperti ayat firman Tuhan kita hari ini dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian juga Samuel, oleh karena imannya kepada Tuhan, oleh karena pendengaran oleh firman Tuhan, Samuel memiliki iman yang kokoh. Seperti ayat hafalan kita minggu lalu ya kan Miss Dina, Sarah. Oke, sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma
Sida tadi bertanya kan, kenapa iman itu penting? Iman kepada Yesus Kristus itu penting. Adik-adik tahu? Iya, jawabannya benar. Iman itu penting supaya apa? Iman itulah yang membawa kita kepada Tuhan. Iman itu yang menyelamatkan kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita bisa masuk ke surga. Adik-adik mau kan masuk ke surga? Mau pastikan? Jadi kalau kita mau masuk ke surga, apa kuncinya? Ada iman kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya supaya beriman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, sama kayak di Roma 10 ayat 17 itu kan Misida? Iya, bisa. Jadi adik-adik kalau mau percaya kepada Yesus Kristus harus baca Alkitabnya, karena Tuhan berbicara dari Alkitab. Supaya ada yang lainnya kan Misida? Iya, ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus. Seperti Misara tadi bilang, kenapa kita harus beriman? Supaya kita, gimana tadi Misara? Supaya kita memiliki iman, yaitu dari pendengaran firman Kristus. Supaya jiwa kita selamat. Mau adik-adik di rumah? Pasti mau kan? Jadi kuncinya apa, Miss? Pendengaran oleh firman Kristus. Oke adik-adik, pasti adik-adik mau kan memiliki iman seperti Samuel, iman yang kokoh, iman yang kuat, walaupun dia sedih, walaupun dia susah, walaupun dia senang, tapi dia tetap memiliki iman yang kokoh karena ada Tuhan di dalam hatinya. Siapa yang mau ada Tuhan dalam hatinya? Ayo semuanya pada mau kan? Kalau begitu kuncinya dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mudah kan adik-adik? Gak sulit kan? Hanya pendengaran oleh firman Kristus, kita boleh memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Oke, Misida, bagaimana Misida? Ya, senang sekali ya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, sama seperti Samuel. Samuel yang kecil sudah percaya kepada Tuhan. Oke, bisa? Langsung aja kita nyanyi kembali ya kan Misida? Udah tahu lagunya, sekarang udah tahu ceritanya, kita ulang kembali lagunya biar semakin mengerti adik-adik di rumah. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, jagalah imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ya anak yang diharapkan, Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Oke adik-adik, seperti nama kita, Samuel menjadi berkat. Bagaimana hidupnya menjadi berkat? Karena apa? Karena firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau hidupnya menjadi berkat, apa kuncinya, Miss? Firman Tuhan. Oke, sekali lagi kita nyanyikan Samuel kecil. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, jaga imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ya anak yang diharapkan, Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh
Ajarilah kami Tuhan untuk boleh percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini tentang Samuel yang memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan oleh karena pendengarannya kepada firman Kristus. Oke, bisa lah sekali lagi kita tutup ayat hafalan ya. Oke, ya benar sekali. Oke, kita ayat hafalan dari Roma